Perkenalkan, nama saya Gedalia. Saya dari kelas 11 MIN 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dinamika kependudukan dan bonus demografi. Tugas ini dibimbing oleh Ibu Margareta Febriani, SPD. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa poin yang tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint saya. Yang pertama yaitu hubungan antara dinamika kependudukan dan bonus demografi. Apa sih dinamika kependudukan? Apa sih demografi? Nah, itu semuanya sih sudah saya masukkan, tapi saya ingin mengulas sedikit yang kurang. Oke, dinamika pendudukan. Dinamika adalah perubahan, berarti perubahan penduduk. Apa sih faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan? Yang pertama yaitu faktor natalis atau angka kelahiran. Kemudian yang kedua, angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi. Apa sih dampak dari migrasi? Yang pertama, dampaknya yaitu mengurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Kemudian ketidakcocokan budaya di daerah asal. Dan kemudian yang selanjutnya itu imigrasi dapat menyebabkan bencana alam. Kenapa menyebabkan bencana alam? Karena ketika saya beri contoh yaitu Jakarta. Jakarta adalah ibu kota kita sekarang. Perpindahan penduduk ke Jakarta itu meningkatkan permukiman penduduk juga meningkat. Sehingga permukiman penduduk meningkat itu bisa dilihat dari pinggiran sungai pun wilayah permukiman sungai pun menjadi permukiman penduduk, sehingga tidak ada pohon yang akan meresap ketika hujan turun, dan itu akan menyebabkan banjir. Jadi banjir itu bencana alam. Kemudian yang selanjutnya, bonus demografi. Nah, kenapa sih dinamika itu berhubungan dengan bonus demografi? Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan atau dinamika kependudukan, yang berarti dinamika kependudukan itu akan sangat mempengaruhi tentang bonus demografi. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari bonus demografi? Ya, karena bonus demografi itu menguntungkan. Dengan adanya bonus demografi, akan menimbulkan pertambahan penduduk usia kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah penduduk usia kerja termasuk dalam populasi lebih besar daripada jumlah orang tua dan muda, akan ada jendela peluang dari produktivitas penduduk usia kerja dan tingkat konsumsi juga akan meningkat. Kemudian, beberapa faktor yang menguntungkan bagi perekonomian. Yang pertama, jumlah penduduk usia yang besar. Kenapa jumlah penduduk usia yang besar itu menguntungkan? Karena ini berarti akan terjadi penyediaan besar-besaran tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua, rendahnya jumlah penduduk usia tidak produktif atau yang di bawah 15 tahun. Ini berarti setidaknya jumlah anak ini dimiliki akan memberikan peluang bagi perempuan untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Dan dapat diartikan hal ini meningkatkan pendapatan keluarga dan menaiki produktivitas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Faktor yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Jika ini terjadi, ini akan menambah porsi tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan untuk hal yang lebih produktif. Investasi ini tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya akan saya bahas di dalam PowerPoint. Baik, saya akan menjelaskan tentang bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. Nah,
Apa sih dinamika penduduk? Dinamika penduduk ialah suatu perubahan gerakan penduduk. Nah, dinamika sendiri lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tertentu. Apa saja sih permasalahan kedinamika pendudukan? Yang pertama, ada jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, serta persebaran yang tidak merata. Nah, kita ke poin masalah yang pertama. Jumlah penduduk yang besar. Kenapa sih jumlah penduduk yang besar bisa menyebabkan permasalahan? Nah, yang pertama, permasalahannya di upaya penyediaan kebutuhan hidup penduduk secara layak seperti sandang pangan, pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya lebih besar. Kemudian, persaingan di dunia kerja yang ketat sehingga lapangan kerja yang lebih sempit, artinya penyediaan lapangan kerja di Indonesia harus lebih luas. Kemudian yang ketiga, penyediaan jaminan keamanan, ketentraman, serta kesejahteraan yang harus tinggi. Kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial meningkat. Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, yang selanjutnya angka pengangguran meningkat, terutama mereka yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Kemudian masa yang terakhir, angka kriminalitas juga kian meningkat. Kemudian permasalahan pada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang pertama, kebutuhan berbagai fasilitas sosial meningkat. Kemudian yang kedua, persaingan dunia kerja yang semakin tinggi meningkat sehingga mempersempit peluang kerja. Angka pengangguran meningkat. Kemudian permasalahan yang selanjutnya itu pendidikan yang rendah serta kesehatan yang rendah juga. Yang pertama, permasalahannya pendapatan per kapita penduduk rendah. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang seperti kelas, guru, dan buku pelajaran. Nah, jika penduduk besar tadi, maka ini akan berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan. Nah, di tingkat pendidikan yang rendah, pengaruhnya yaitu ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan dan pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Ini bisa mempengaruhi tingkat pendidikan juga. Karena ketidakseimbangan serta pendapatan per kapita yang rendah, pendidikan, jika suatu penduduk pendapatan per kapitanya rendah, berarti kemungkinan kecil dari keluarga tersebut jika memiliki 10 anak, 10 dari anak tersebut pasti hanya akan ada 1 yang sekolah dan 9 lainnya akan tertinggal di rumah. Kemudian, ketidakseimbangan antara jumlah murid dan sarana pendidikan itu sangat mempengaruhi. Ketika murid lebih banyak daripada guru, maka kualitas pengajarannya juga akan berkurang yang akan mempengaruhi tingkat pendidikan di Indonesia. Kemudian tingkat kesehatan yang rendah. Meskipun di Indonesia telah mengalami perbaikan, tetapi dari segi kualitas kesehatan penduduk masih tetap rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kelahiran dan kematian. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan yang rendah. Kemudian persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia ini erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk. Di Indonesia persebarannya sangat tidak merata, baik antar pulau, antar provinsi, kabupaten, maupun antar pedesaan dan perkotaan. Kebanyakan masyarakat Indonesia menempati Pulau Jawa. Akibatnya, ketidakmerataan persebaran penduduk ini dapat terjadi banyak masalah kependudukan dan juga ekonomi. Misalnya saja, berakibat pada luas lahan pertanian yang semakin sempit di Pulau Jawa, karenanya dijadikan pemukiman baru atau industri. Sebaliknya, kondisi di wilayah luar Pulau Jawa seperti Pulau Kalimantan,
Sulawesi, Sumatera, dan Papua terdapat banyak lahan kosong yang tidak termanfaatkan. Kemudian kita masuk pada bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif atau tantangan usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kedudukan yang dialaminya. Bonus demografi sangat erat kaitannya dengan perubahan komposisi penduduk menurut umur. Bonus demografi adalah kesempatan sekaligus tentang tantangan yang harus ditanggapi dan diantisipasi. Kemudian masalah dan tantangan bonus demografi. Masalah bonus demografi yang terjadi adalah apabila pemerintah dan masyarakat tidak memanfaatkan bonus demografi dari awal, maka bonus yang menguntungkan itu bisa terganggu oleh penduduk di usia tua di atas 60-65 tahun. Apabila keadaan ekonomi penduduk usia tua tersebut rendah, pendapatannya di masa usia kerja rendah, dan tidak mempunyai tabungan, penduduk tersebut akan menimbulkan beban ketergantungan secara ekonomi yang berat. Keadaan ini akan mempersempit keuntungan yang bisa diperoleh dari bonus demografi, atau mengembangkan jumlah penduduk yang makin dewasa pada usia kerja. Membangkangnya jumlah penduduk yang makin dewasa pada usia kerja. Kemudian tantangannya, rendahnya kualitas SDM, tenaga kerja. Lebih dari separuh penduduk yang bekerja berpendidikan rendah atau SMP ke bawah. Kemudian, angka pengangguran masih cukup tinggi. Penduduk yang mencari kerja belum terserap di pasar kerja atau masih menganggur. Masih terdapat kasus gizi buruk. Masih sekitar 3,8% balita yang mengalami gizi buruk. Prevensi KB masih cukup rendah. Hanya 6 dari 10 perempuan usia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menggunakan alat kontrasepsi. Nah, apa sih manfaat bonus demografi? Manfaatnya diharapkan mencetak generasi yang emas bagi masa depan bangsa, dapat meningkatkan laju perekonomian Indonesia. Kehidupan negara Indonesia lebih tertata serta lebih baik, dan roda ekonomi akan terus berjalan serta makin bertumbuh pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Sedangkan ancaman yang mungkin didapat adalah pengangguran semakin banyak karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan dan kriminalitas meningkat karena banyaknya pengangguran. Kualitas kesehatan semakin menurun. Beberapa strategi yang bisa dijadikan pemerintah dalam menghadapi bonus demografi. Yang pertama, strategi di bidang pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, tenaga pengajar, guru atau dosen, menambah alokasi dana untuk anggaran pendidikan. Kemudian strategi di bidang kesehatan, meningkatkan anggaran untuk kesehatan, kualitas tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Strategi di bidang ketenaga kerjaan, menekan angka pengangguran, menciptakan angkatan kerja yang berkualitas menjadi pendidik dan pelatih, penyediaan dan penambahan lapangan kerja, serta pembangunan UMKM. Kemudian strategi di bidang keluarga berencana, meningkatkan aspektor KB, mendapat dan meningkatkan aspektor KB laki-laki, penyuluhan untuk kesehatan reproduksi dan pernikahan dini. Kemudian solusi dari permasalahan pengendalian jumlah penduduk.
yaitu permasalahan dinamika kependudukan. Yang pertama, menjalankan program KB keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran dan jumlah angkatan kerja. Kemudian memberikan kesadaran tentang kelangsungan hidup melalui sosialisasi aktif kepada masyarakat. Menunda masa perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang ideal untuk bisa memiliki anak. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberi keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerjaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Kemudian melakukan penyebaran tenaga kerja yang merata, penambahan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggenjot industri padat karya, padat karya, pertanian, industri kreatif, serta industri mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan usia ekonomi keluarga, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran dan kualitas pendidikan kependudukan, meningkatkan wajib belajar 12 tahun melalui revisi kurikulum, melakukan pembinaan pola asuh dan tumbuh kembang anak melalui posyandu dan PAUD, nutrisi 1000 hari pertama sejak kelahiran karena itu merupakan masa-masa untuk perkembangan otak. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Kemudian bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek yang dapat membangunkan kualitas manusia itu sendiri. Masyarakat bisa mendukung secara pribadi maupun kelompok diantaranya lewat beberapa cara berikut. Yang pertama, merealisasikan kesadaran akan arti penting pendidikan, baik formal maupun non-formal. Keluarga dan masyarakat bertanggung jawab mengupayakan pendidikan bagi anak sekolah, membekali anak dengan berbagai keterampilan, bahasa, komunikasi, teknologi, informasi, dan lain-lain sebagainya. Turut mengupayakan lahirnya generasi muda yang berkualitas, sehat jasmani, rohani, kreatif, dan berdaya saing internasional. Setiap keluarga harus berupaya menjaga asupan gizi, menjaga ketekunan dalam kehidupan religius, dan menumbuhkan kreatif bagi anak-anaknya. Mengupayakan peningkatan ekonomi keluarga melalui perkembangan usaha berbasis rumah tangga, yaitu wirausaha, misalnya membuat usaha kuliner, jahit-menjahit, dan lain-lain. Menumbuhkan mental wirausaha di kalangan generasi muda. Dengan demikian, pada usia produktif, mereka tidak hanya bergantung pada keberadaan lapangan kerja. Sebaliknya, berupaya menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang sekitarnya. Intinya adalah peningkatan dalam segala bidang agar SDM kita mampu bersaing ke dunia internasional. Sekian dari video saya. Terima kasih. Dadah.